Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh pagi ini kita kembali mengkaji pembahasan dari belajar mengenai istri Nabi dari buku yang kami susun penerbit Romaiso, dan pembahasan kita telah sampai pada istri yang terakhir, dan ini adalah istri yang dinikahi terakhir oleh Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nanti kita satu pembahasan lagi mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi istri Nabi yang sebagian kalangan itu mencela, menjelekkan sampai mengatakan kafir. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan Selasa pagi. Insya Allah Rebu pagi atau nanti kita lihat Kamis pagi kita mulai pembahasan perhiasan wanita ini ya. Tadabbur surat An-Nur ayat 30 dan 31. Mumpung ada diskon, buku ini nanti ada diskonnya, silahkan langsung memesan di Ruwaifi Store maupun Romaiso Store. Ruwaifi Store di WhatsApp 0852 00 171 222, dan di Marketplace juga tersedia. Nanti cari dengan akun Romaiso Store di Shopee, Tokopedia maupun di Bukalapak. Silakan dapatkan buku ini untuk persiapan hari Rabu atau hari Kamis kita akan memulai. Sedangkan malam ini insya Allah kami akan buka konsultasi tanya jawab untuk rekan-rekan muda sekalian yang mempunyai problem dengan masalah perjodohan, pernikahan. Malam ini bisa ditanyakan insya Allah. Baik, kita lihat Maimunah binti Al-Harith. Silakan baca di halaman 79. Maimunah binti Al-Harith. Beliau adalah Maimunah binti Al-Harith bin Hazn bin Bujair bin Al-Hazim bin Ruwaibah bin Abdullah ibnu Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hafiz bin Qais bin Ailan bin Mudar al-Hilaliyah. Nama asli Maimunah adalah Barrah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama Maimunah. Nah, beberapa orang kita sudah lihat dengan nama Barrah tadi ya. Ada Zainab binti Jahash. Ya, ada Zainab binti Jahash. Itu kita dapati juga namanya Barrah. Di halaman 57 itu Barrah. Dan kali ini kita juga dapati pada Maimunah binti Al-Harith. Ya, nama aslinya juga Barrah. Nah, itu diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita lihat dulu bahasanya. Nama ibu dari Maimunah adalah Hindun binti Auf binti Zuhair bin Al-Harith bin Hamatah bin Jurashi ibnu Juraishi. Nah, juga di sini ada Juwairiyah ya. Jadi kalau nanti ditanya siapa sih istri Nabi yang nama aslinya itu Barrah, ada Zainab binti Jahash, ada Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith ya. Terus kali ini Maimunah binti Al-Harith. Nama asli Maimunah Barrah, lantas Rasulullah memberi nama Maimunah. Berarti nama ini tidak disukai ya, sehingga diperintahkan untuk diganti. Terus nama ibu dari Maimunah adalah Hindun binti Auf bin Zuhair ya, bin Al-Harith bin Hamatah bin Jurash atau Ibnu Juraish. Terus Ibnu Hajar sendiri menyatakan bahwa nama ibunya adalah Khawlah binti Auf al-Quraisyiyah.
sedangkan ibunya ini tidak diketahui keislamannya. Ya, terus. Maimunah sendiri adalah bibi atau khalah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ibu dari Radhiyallahu anhuma, ya. Maimunah sendiri adalah khalah. Khalah itu saudara perempuan dari orang tua kita. Jadi saya misalnya ini ibu saya terus punya saudara-saudara gitu. Kalau untuk paman dari saudara ibu itu namanya khal. Kalau untuk bibi dari saudara ibu namanya khalah. Berarti kalau kita sebut di sini Maimunah adalah khalah dari sahabat Abdullah bin Abbas, berarti Maimunah itu adalah saudara dari ibunya Ibnu Abbas. Terus, ibu dari Ibnu Abbas adalah Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra yang merupakan saudara perempuan dari Maimunah. ya. Maimunah juga adalah bibi atau khalah dari Khalid bin Al-Walid. Ibu dari Khalid bin Al-Walid adalah Lubabah As-Sughra yang merupakan saudara perempuan dari Maimunah. Berarti Ibnu Abbas dengan Khalid bin Al-Walid itu sepupuan. Terus. Berarti Maimunah memiliki saudara-saudara perempuan yang luar Ya, biasa. karena anak-anaknya ada Ibnu Abbas, ada Khalid bin Walid, ini sahabat-sahabat besar. Terus Maimunah sudah menjanda 2 kali. Suami pertamanya adalah Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi. Ia bercerai dengan Maimunah. Suaminya ini tidak diketahui keislamannya. Suaminya yang kedua adalah Abu Rum bin Abdul Uzza bin Abi Qais bin Qas bin Bani Malik bin Hisl bin Amir bin Luwai. Ia meninggal dunia dan membuat Maimunah menjanda. Juga suaminya yang kedua tidak diketahui keislamannya. jadi sudah menikah 2 kali ya dengan Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi. Ini cerai. Terus dengan Abu Rum bin Abdul Uzza ini ditinggal mati. Berarti sudah menjanda 2 kali. Terus. Adapun Maimunah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Berarti sekitar ya umur Nabi itu 60 tahun. Ya, sekitar umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 60 tahun karena ke-7 Hijriah. Ya 59 60 lah. Terus inilah pendapat Jumhur ulama. Maimunah adalah istri terakhir yang dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi diingat baik-baik, Maimunah binti Al-Haris, istri terakhir yang dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pada tahun ke-7 Hijriah. Terus. Pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa pengaruh bagi kaumnya Bani Hilaliyah. Mereka berjuang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemarin yang kita bahas di pembahasan Juwairiyah binti Al-Harits, itu punya pengaruh pada ya kalangannya. Maka Nabi SAW menikahi Maimunah juga punya pengaruh pada Bani Hilaliyah. Kemarin pada Juwairiyah itu pada Bani Mustalik, punya pengaruh pada Bani Mustalik. Kalau yang ini punya pengaruh pada ya Bani Hilaliyah. Terus Maimunah dikenal sebagai seorang mujahidah dan pemberani. Ia ikut serta dalam peperangan untuk membantu pasukan-pasukan yang terluka dan sakit, seperti terjadi pada perang Tabuk. Nah, Maimunah dikenal sebagai seorang mujahidah dan pemberani. Ia ikut serta dalam peperangan untuk membantu pasukan-pasukan, bukan ikut perangnya, tapi membantu pasukan. Ketika itu ada pasukan yang terluka, yang sakit, nah ini ditolong oleh kaum perempuan. Dan ini seperti terjadi pada perang Tabuk. Ya, seperti terjadi pada perang Tabuk. Terus Maimunah meninggal dunia di Sarif pada tahun 51 Hijriah. Meninggal dunia di Sarif pada tahun 51 Hijriah. Nah, sekarang bagaimana pernikahan Maimunah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di sini nanti ada hukum fikih terkait pernikahan ini ya, karena ini kaitannya dengan masalah ihram, yaitu ihram itu niatan ketika masuk umroh atau haji. Gitu. Terus. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah ingin berumrah ke Mekah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, ketika Quraisy mengetahui hal ini, mereka berusaha menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Mekah hingga terjadilah kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjiannya agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda memasuki Mekah pada tahun berikutnya. Ya. Di bulan Dzulqa'dah. Jadi di tahun 6 ya, ingat di tahun 6 di bulan Dzulqa'dah Nabi mau pergi umroh.
Imam Nawawi katakan Nabi SAW itu pergi umroh setelah hijrah atau setelah Nabi SAW diangkat jadi Nabi itu 4 kali. Hajinya sekali gitu. Hajinya sekali yang haji wada itu. Setelah hijrah ya. Tapi kalau umroh 4 kali. Nah kalau di sini bicarakan umroh ke Mekah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Ketika itu orang Quraisy itu menghalangi Nabi untuk masuk Mekah. Hingga terjadilah kesepakatan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjiannya agar Nabi SAW menunda masuk ke Mekah pada tahun berikutnya. Berarti tahun 7 Hijriah baru masuk ke Mekah lagi. Terus. Di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW keluar lagi untuk berumrah. Nah, kalau Dzulqa'dah diingat, bulan haji itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan. Kalau orang sudah berangkat dari Syawal, dia diam di Mekah sampai musim haji bulan Dzulhijjah, maka dia sudah disebut berhaji nanti. Dia misalnya ambil haji tamattu'. Dia masuk dari bulan Syawal, terus setelah itu dia umroh, lalu pakai baju bebas, dia nunggu sampai musim haji. Nah ini dia bisa melakukan haji tamattu' dari bulan Syawal. Jadi sejak Dzulqa'dah itu sudah bulan haji juga. Namun haji besarnya yaitu di bulan Dzulhijjah. Nah di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-7 Hijriah Nabi SAW keluar lagi untuk berumrah. Terus beliau pun menyelesaikan umrahnya. Ya, karena umrah itu tidak bisa dibatalin tengah-tengah ya. Haji juga demikian. Jadi misalnya saya sudah sampai Mekah. Terus mau lanjut lagi, saya malas umrah lah. Ya saya nggak usah tawaf aja gitu ya. Sudah saya pakai baju biasa. Oh nggak bisa. Dia harus ya menyelesaikan umrah atau haji kalau sudah masuk niatan ihram. Terus di saat berumrah tadi, beliau menikahi Maimunah binti Al-Harith. Nah, ini disinilah nanti terjadi perdebatan di antara para ulama karena saat ihram ada larangan-larangan tidak boleh dilakukan. Seperti memakai baju setel seperti ini, satu setel dengan celana gitu ya. Baju yang berbentuk seperti ini, kaos nggak boleh, pakai minyak wangi tidak boleh, potong kuku tidak boleh, potong rambut tidak boleh, potong atau pendekan kumis atau potong kumis tidak boleh. Termasuk juga tidak boleh melakukan akad nikah. Namun di sini disebut kalimatnya di saat umroh tadi Nabi SAW menikahi Maimunah binti Al-Harith. Maka terjadi perdebatan atau perselisihan di antara para ulama. Boleh nggak, apakah benar Nabi SAW itu menikahi Maimunah itu ketika ihram? Padahal ketika itu ada larangan. Ya terus. Ketika Rasulullah SAW mengutus Ja'far bin Abi Thalib kepada Maimunah untuk melamarnya, sedangkan Maimunah sendiri memilih urusan nikahnya diwakili oleh saudara perempuannya, yaitu Ummul Fadl, yang merupakan istri dari Abbas bin Abdul Muthalib. Istri dari Abbas berarti bapaknya Ibnu Abbas ya. Berarti Ummul Fadl itu ibunya Ibnu Abbas. Di sini Maimunah sendiri memilih urusan nikahnya diwakili oleh saudara perempuannya. Urusan nikahnya ya untuk mewakili dulu. Ya, terus. Dan pernikahan ini akhirnya diurus oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Abbas bin Abdul Muthalib dengan Maimunah itu iparan. Nah, karena kan Maimunah dengan Ummul Fadl saudara, sedangkan dengan Abbas itu Abbas bin Abdul Muthalib bapaknya Ibnu Abbas itu berarti iparan. Ingat ya, ipar itu ada aturan gitu. Tapi kalau ini kan cuma sekadar bantu saja, karena dia tahu saudaranya itu ada yang ingin menikah, saudara iparnya itu ada yang menikah, maka dibantu. Terus Rasulullah SAW lantas menikahi Maimunah dengan mahar 400 dirham, sekitar 12 juta rupiah. Kalau sebelumnya Ummu Habibah, kalau Ummu Habibah itu 400 dinar, kalau ini 400 dirham, beda ya. Kalau dengan Ummu Habibah maharnya itu 400 dinar. Kalau dengan Maimunah itu 400 dirham. Dengan Ummu Habibah itu 400 dinar. Kalau dengan Maimunah 400 dirham. Jadi beda istri, ada yang beda mahar gitu. Jadi nggak semua istri-istri Nabi SAW diberikan mahar yang sama. Terus Nabi SAW menikahi dan menggaulinya di daerah bernama Sarif, sekitar 6 mil dari Mekah. 1 mil sama dengan 1,6 km. Ya, 1,6 dikalikan 6 tadi ya. Terus
Namun apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah ketika sedang berihram atau muhrim? Ingat ya, istilah muhrim itu orang yang sedang berihram masuk pada ibadah umroh atau ibadah haji. Itu namanya muhrim. Biasanya kalau orang Indonesia sebut itu bukan muhrim saya, ini kurang tepat. Yang tepat itu istilahnya itu bukan mahram saya gitu. Sedangkan kalau muhrim itu istilahnya, muhrim itu berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Muhrimun itu berarti orang yang sedang masuk dalam ihram. Terus walau Ibnu Abbas, keponakan Maimunah, menyatakan sendiri bahwa bibinya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berihram atau muhrim, yang tepat adalah dinikahi setelah halal. Setelah halal maksudnya setelah berihram. Jadi ada istilah masuk dalam ibadah umroh atau haji namanya ihram, orangnya disebut muhrim. Setelah tahallul berarti sudah halal. Setelah tahallul kan cukur rambut, atau bagi perempuan dia potong, ya ambil 3 helai rambut terus dia potong sebesar ini ya, 1 ruas jari ya, dia potong rambutnya. Maka sudah dikatakan melakukan tahallul, maka setelah itu halal. Tidak ada lagi masalah pakai baju, pakai minyak wangi, pakai bentuk baju seperti ini tidak masalah. Potong kuku juga tidak masalah setelah itu, karena sudah tahallul. Laki-laki bisa dengan memendekkan rambut tetapi rata ya, disebut qasr atau taksir ya. Bisa juga dengan ya mencukur rambut habis, yaitu halak ya, botak gitu. Nah di sini perselisihannya apa? Apakah Nabi SAW menikahi Maimunah itu ketika ihram, ataukah Nabi SAW menikahi itu ketika sudah selesai ihram atau istilahnya tadi halal? Terus pernyataan Ibnu Abbas dianggap sebagai suatu waham atau kebimbangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Qayyim dalam Za'ad al-Ma'ad. Dalam Zadul Ma'ad juz pertama. Terus ada yang menyebutkan bahwa Maimunah radhiyallahu anha lah yang menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena prosesi lamaran Nabi berlangsung saat Maimunah berada di atas tunggangannya. Ya. Maimunah berkata, tunggangannya dan apa yang ada di atasnya dirinya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menurunkan ayat, wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsa lin nabi in arada nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Nah, jadi boleh bagi wanita itu menawarkan diri pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak berlaku untuk orang-orang beriman yang lainnya ya. Namun yang jelas tadi ada perdebatan tentang pernikahan Nabi SAW saat ihram atau saat halal. Ya. Yang lebih tepat nantinya karena kita kompromi dengan dalil-dalil yang ada, Nabi SAW menikahinya saat umroh tetapi sudah tahallul. Saat umroh tetapi sudah tahallul. Terus keutamaan Maimunah binti Al-Harith. Pertama, Maimunah sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bergaul baik dengan Maimunah. Ya, terus. Di antara buktinya diterangkan oleh keponakannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menceritakan. Nah, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengambil ilmu dari bibinya Maimunah, karena Maimunah istri Nabi SAW, jadi mudah untuk belajar dari Nabi SAW dengan banyak bertanya kepada ya bibinya langsung, yaitu Maimunah binti Al-Harith, dan ini mahramnya, jadi enak ketika nanya-nanya seperti itu. Ada Rasulullah SAW karena yaktasilu. Di antara buktinya ini ya, kalau Maimunah sangat mencintai Nabi SAW dan Nabi SAW mencintai Maimunah, anna Rasulullah SAW karena yaktasilu bifadli Maimunah. Rasulullah SAW pernah mandi dari bekas mandinya Maimunah. Ya, juga dalam hadis disebutkan pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Anna Nabiy SAW wa Maimunata kana yaktasilani min ina'in wahidin." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Maimunah mandi bersama dari satu bejana. Nabi SAW dan Maimunah mandi bersama dalam satu bejana. Ya, terus. Dari hadis di atas ada pelajaran penting tentang hukum air mustakmal atau bekas bersuci. Ya, Ibnu Munzir dalam Al-Awsat mengatakan
Berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama, air yang tersisa pada anggota badan orang yang berwudu dan orang yang mandi atau yang melekat pada bajunya adalah air yang suci. Oleh karenanya, hal ini menunjukkan bahwa air mustakmal adalah air yang suci. Jika air tersebut adalah air yang suci, maka tidak ada alasan untuk melarang menggunakan air tersebut untuk berwudu tanpa ada alasan yang menyelisihinya. Terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, begitu pula air mustakmal yang digunakan untuk menyucikan hadas tetap dianggap suci. Dan penganggapan suci benar, ya. Ini tepat. Namun para ulama berbeda pendapat apakah air mustakmal yang bekas bersuci, bekas wudu, bekas mandi itu boleh digunakan untuk bersuci lagi gitu. Nah, perselisihannya di sini. Jadi sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i dan Hambali itu menganggap kalau air mustakmal itu suci tapi tidak bisa lagi mensucikan yang lain. Nanti mereka punya pengertian untuk air mustakmal itu lagi. Yang jelas kalau berwudu, ya. Yang jelas kalau berwudu tidak disebut mustakmal kalau sisa untuk anggota tubuh yang sama. Jadi misalnya ini kalau dalam mazhab Syafi'i, ya. Saya gunakan air untuk basuh tangan di sini. Kan tentu ada air bekas yang di sini, ini ngalir turun juga ikut ke bawah gitu. Yang bekas dalam satu anggota tubuh ini tidak disebut mustakmal. Juga tidak dipermasalahkan dalam mazhab Syafi'i seperti pendapat dari Imam Al-Juwaini disebutkan dalam Kifayatul Akhyar. Air yang tidak sengaja ditampung kemudian jatuh di situ. Kemudian digunakan lagi. Dan tidak disebut mustakmal. Sehingga jadi misalnya ada yang mandi besar ya misalnya, atau dia berwudu kemudian air tidak sengaja jatuh lagi di ember yang sama. Masuk lagi di situ. Dia pakai lagi air ini untuk berwudu atau mandi selanjutnya gitu. Nah, ini tidak disebut mustakmal menurut Imam Al-Juwaini. Jadi pengertian mustakmalnya nanti berbeda-beda dalam tiap mazhab, bahkan di dalam mazhab sendiri nanti ada pengertian yang berbeda dalam menyikapi air mustakmal. Maksudnya pengertiannya itu apa? Namun air mustakmal kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i itu air yang suci namun tidak mensucikan yang lainnya. Ingat ya, air mustakmal kalau dalam mazhab Syafi'i suci airnya namun tidak mensucikan yang lain. Itu pun kalau airnya qalil. Jadi istilahnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu qalil mustakmal. Airnya itu sedikit. Sedikit kalau dalam takaran mazhab Syafi'i itu kalau kurang dari 2 kullah. Hadis 2 kullah itu idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilul khabath. Jika air itu kurang dari jika air telah mencapai 2 kullah maka sulit terpengaruh najis. Maka sudah dianggap banyak. Namun kalau kurang dari 2 kullah itu dianggap qalil. Maka air mustakmal berlaku pada air yang sedikit. Kalau sudah airnya banyak, ya itu tidak berlaku mustakmal di situ karena sudah banyak gitu. Nah, kenapa kalau dalam keterangan mazhab Syafi'i atau yang lainnya itu dianggap tidak digunakan lagi? Karena Nabi SAW ketika berwudu ataupun mandi tidak pernah menyengaja untuk menampung air lagi bekas wudu atau bekas mandinya. Dan juga ada larangan dari Nabi SAW untuk mandi di suatu tempat. Di situ ada air tergenang, terus orang junub mandi di situ. Ada air tergenang, misalnya kolam, ya. Terus orang junub mandi di situ. Berarti ada kemungkinan air, ya. Ada kemungkinan air yang bekas tuh masuk situ juga. Maka itu Nabi SAW melarang. Nah, itu dianggap sebagai dalil air mustakmal tidak digunakan lagi untuk bersuci selanjutnya. Jadi kita mesti memahami apa yang dimaksud larangan penggunaan air mustakmal tadi. Nah, dalil-dalil ini nanti bisa dikompromikan kalau dalam mazhab dari pendapat mazhab tadi.
Artinya ada khilaf kuat dalam masalah ini. Kalau mau aman, ya air bekas bersuci ya tidak dipakai lagi gitu. Itu paling aman. Atau kita langsung pakai air keran, airnya jatuh gitu. Jatuh ya sudah ngalir gitu saja, tidak kita tampung. Itu lebih aman. Namun kalau tidak sengaja tertampung, maka masih boleh digunakan. Itu langkah amannya seperti itu. Dan hadis ini jadi dalil ya kecintaan Nabi SAW pada Maimunah. Maimunah juga mencintai Nabi SAW karena mandi bersama dalam satu wadah. Terus bukti lagi kecintaan Nabi SAW pada Maimunah, kita lihat dari Quraib, bekas budak Ibnu Abbas, menyatakan bahwa ia mendengar Maimunah berkata, karena Rasulullah SAW yattaji'u ma'i wa ana haidun wa baini wa bainahu thawbun. Rasulullah SAW berbaring bersamaku dan aku dalam keadaan haid. Ada selembar kain antaraku dengannya. Jadi Nabi SAW tidur bareng Maimunah, sedangkan Maimunah dalam keadaan haid, dalam satu selimut. Dan ini jadi dalil boleh tidur bersama wanita haid. Dan ini juga jadi dalil untuk menyanggah orang-orang Yahudi atau sebelum Islam itu mereka menyikapi wanita haid itu dengan keras memang, karena wanita haid itu sampai ditinggalin, sampai tidak mau makan bersama, sampai tidak mau tidur bersama. Namun dalam syariat Islam seperti itu dibolehkan. Nah, terus keutamaan yang kedua, Rasulullah SAW mempersaksikan Maimunah itu beriman. Rasulullah SAW pernah memujinya dan saudari-saudarinya dengan sabda beliau. Kan saudari-saudarinya orang-orang besar ya. Ada Ummul Fadl, ada Lubabah As-Sughra, ya ibunya Khalid bin Walid. Ada tadi Ummul Fadl yang ibunya Ibnu Abbas, orang-orang besar. Wanita-wanita mulia. Nabi katakan, al-akhwatu mu'minatun Maimunatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ummul Fadli bintul Harith wa Salma imra'atu Hamzah wa Asma bintu Ummais hiya ukhtuhunna li ummihinna. Perempuan-perempuan beriman yang bersaudara adalah Maimunah istri Nabi, Ummul Fadl bin Al-Harith, Salma binti Al-Harith, Salma istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Asma binti Umais. Mereka semua saudara seibu. Mereka semua itu saudara seibu. Yang punya bapak yang berbeda namun seibu. Terus yang ketiga, Maimunah rajin menjalin hubungan silaturahim. Maimunah rajin menjalin hubungan silaturahim. Ya dengan Ibnu Abbas saja dekat dia ya. Dan itu bentuk silaturahimnya pada Ibnu Abbas ya. Terus Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengakui Maimunah sebagai seseorang yang bertakwa dan rajin menjalin hubungan silaturahim. Ya, itu diakui sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Terus yang keempat, Maimunah dikenal berilmu dan faqih. Ya, terus Keilmuannya dapat dinilai dari jumlah periwayatannya terhadap hadis. Maimunah meriwayatkan 76 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi sendiri mengatakan ada 46 hadis. Imam Zahabi mengatakan ada 13 hadis. Ada 76 hadis, ada Imam Nawawi katakan 46, Imam Zahabi katakan 13. Kalau Aisyah sudah ribuan. Ya, Aisyah lebih banyak lagi. Aisyah nomor 1 dari kalangan sahabat wanita yang meriwayatkan hadis lebih banyak. Terus hadis dari Maimunah dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis dari Maimunah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada 13 hadis. Hadis yang mutafakun alaih, sepakat Bukhari Muslim ada 7 hadis. Ya, hadis Bukhari Muslim totalnya 13. Kalau yang disepakati Bukhari Muslim artinya di Bukhari disebut ada, di Muslim juga ada 7 hadis. Terus hadis yang diriwayatkan Bukhari saja ada 1 hadis, sedangkan Muslim saja ada 5 hadis. Ya, terus di antara kefakihannya dibuktikan lewat cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ada seorang wanita yang sakit, lantas ia menyatakan kalau Allah menyembuhkannya, ia akan sholat di Baitul Maqdis. Lantas ini nazar ya. Kalau dia itu sembuh dari sakit, dia akan sholat di Baitul Maqdis. Itu berarti nazar. Ya, terus. Lantas ia sembuh dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke Baitul Maqdis. Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas mengucapkan salam kepadanya. Ia mengabarkan kepada Maimunah kepada maksudnya untuk ke Baitul Maqdis. Maimunah lantas berkata, duduklah, makanlah apa yang telah engkau buat. Nah, jadi dihibur dulu, dikasih makan dulu, terus dikasih jawaban. Cukuplah engkau sholat di masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena sungguh aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tadi kan nazarnya sholat di Baitul Maqdis. Sholat di Baitul Maqdis
itu 500 kali dari sholat di masjid yang lainnya. Tetapi di sini Maimunah kasih jawaban, sudahlah kamu sholat di masjid Rasul saja, yaitu Masjid Nabawi. Pahala sholat di situ 1000 kalinya. Kalau di Baitul Maqdis 500 kalinya. 500 kali dari masjid yang lainnya. Sedangkan kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali. Nah, coba kita lihat. Nabi SAW bersabda, salatun fihi afdal min alfi salatin fi masiwahu minal masajid illa masjidal Ka'bah. Sholat di masjid ini, Masjid Nabawi, lebih afdol 1000 kali dari sholat di masjid lainnya kecuali masjid yang ada Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, sholat di masjid ini, Masjid Nabawi lebih afdol 1000 kali. Itu nanti diganti ya. 1000 kali dari sholat di masjid lainnya kecuali masjid yang ada Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Kenapa jauh-jauh ke Baitul Maqdis sedangkan sholat di Masjid Nabawi saja sudah pahalanya lebih besar? Maka Baitul Maqdis tadi tergantikan dengan Masjid Nabawi. Nah, ini kecerdasan jawaban dari Maimunah binti Al-Haris dari satu kasus ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Maimunah sangat mencintai kebaikan. Dibaca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui Maimunah. Lalu beliau diceritakan oleh Maimunah bahwa ia telah memerdekakan seorang budak miliknya tanpa izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, walau wasalti ba'da akhwaliki kana a'dhama li ajrik. Jika engkau memberinya kepada sebagian pamanmu, keluargamu dari Bani Hilal, tentu pahalamu akan lebih besar. Bani Hilaliyah tadi yang dimaksud ya. Jadi Nabi SAW pernah menemui Maimunah. Lalu beliau diceritakan oleh Maimunah bahwa ia telah memerdekakan seorang budak miliknya tanpa izin dari Nabi. Ingat ya, tanpa izin dari Nabi karena ini budaknya Maimunah. Maka harta wanita atau harta istri, karena itu hartanya dia boleh sedekahkan tanpa izin suami. Kalau itu hartanya, itu yang saya pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalau itu hartanya, miliknya, dia boleh sedekah tanpa izin suami. Namun kalau itu harta suami harus izin suami. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Maimunah, berikan masukan. Nabi bukan kritik sedekahnya Maimunah tadi, namun penyalurannya tempatnya di mana? Nabi katakan, walau wasalti ba'da akhwaliki kana a'dhamu li ajrik. Jika engkau berinya kepada sebagian akhwal, pamanmu, yaitu saudara dari ibumu, yaitu dari Bani Hilal, tentu pahalamu akan lebih besar. Berarti sedekah pada kerabat pahalanya lebih besar daripada orang jauh. Ya, sedekah pada kerabat pahalanya lebih besar daripada orang jauh. Nah, demikian itu bahasan terakhir tentang istri Nabi. Insyaallah pada pertemuan besok pagi kita bahas penutupnya, yaitu bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam membela istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada poin nggak? Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Monggo. Ustaz. Ya, silakan. Baik, saya panggil yang resnya, ada Ibu Nurul, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ya. Saya kan baru tahu ya bahwa kalau sewa kos-kosan dengan deposit jaminan uang gitu, jadi misalnya nyewa kos-kosan tapi di awal diminta deposit uang buat jaminan, katanya kan haram ya karena menggabungkan dua akad ijarah sama qard gitu. Gimana? Ijarah sama qard. Iya, saya baca itu benar nggak ya Ustadz ya, kalau kita nyewa kos-kosan terus penyewanya itu minta jaminan, misalkan uang 500.000 nanti boleh saya ambil kalau seandainya saya keluar tanpa merusak barang-barang yang ada di kosan gitu, nanti uangnya dikembalikan kalau saya keluar dari kosannya gitu. Nah, itu benar nggak ya Ustadz? Kok sama ijarah sama qardnya mana? Saya juga bingung, saya baca di ada artikel gitu, terus nonton di YouTube dari Ustadz lain juga bilang katanya gitu Ustadz. Katanya kalau ada uang sewa kos-kosan terus
kayak kasih dapat penyewanya itu minta jaminan uang buat apa namanya cek nanti kalau misalnya saya keluar taunya barangnya ada yang rusak, berarti itu nggak dibalikin. Tapi kalau ternyata nggak ada yang rusak, uangnya dibalikin ke saya. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Jaminan tadi bukan court ya? Bukan ya Ustaz ya? Titip berarti itu. Boleh nggak Ustaz kalau kayak gitu? Itu nanti sama dengan kasus DP kemarin ya. DP itu istilahnya kan penjaminan. Nggak jadi sewa, nggak jadi beli, ya DP-nya hangus gitu. Kalau memang dari sisi si penjual atau si penyewa itu ada yang merasa rugi karena ini harusnya orang lain yang pakai gitu ya, maka DP hangus nggak masalah. Nah, kalau tadi penjaminan, jadi misalnya saya masuk kamar hotel ya, terus ada ini Pak, maaf ini ada uang penjaminan barang juga 500 gitu ya. Ini bukan court itu. Itu uang jaminan saja. Court itu, kalau court itu sifatnya uang itu dipakai oleh yang pegang uang tadi, kemudian nanti dikembalikan utuh gitu kan, dia nggak pakai apa-apa di situ. Kalau seandainya tahunya, kan saya nggak tahu tuh ya Ustadz, misalkan saya kasih uang jaminan, nah kemungkinan kan dipakai sama dia, cuma nanti pas saya keluar dibalikinnya utuh gitu Ustadz, itu gimana ya hukumnya? Wallahu alam ya, asalnya nggak kayak gitu ya. Jadi saya masih pending, yang ini masih tanda tanya, artinya masih boleh sih kalau saya. Saya belum temukan muskilahnya di mana. Oh iya. Berarti saya boleh nggak Ustaz ngelunasin dulu aja? Karena soalnya saya udah terlanjur DP gitu. Udah terlanjur DP, belum masuk sih kekuasaannya, tapi saya mau dilunasin aja sama uang jaminannya juga, hitungannya seperti itu. Iya, gitu aja. Boleh nggak ya Ustaz? Boleh. Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa ya Ustaz ya? Iya. Iya. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya lagi silakan Ummu Azim. Baik, selanjutnya ada Azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Maunya melanjutkan pembahasan mengenai akikah. Akikah. Ya, mengenai akikah yang dulu belum diakikah anaknya udah berkeluarga. Rencana saya mau diakikah, tapi anak-anaknya mampu kan, mereka mau akikah sendiri, boleh nggak itu kan? Akikah kalau pendapat paling kuat dari orang tua gitu. Namun kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i, jika sudah balik anak belum diakikoi oleh orang tua, maka akikoh ini akan berpindah kepada si anak. Kalau sudah balik ya. Ya, udah berkeluarga kan? Iya. Dan mampu. Oh, jadi mungkin pendalilannya wallahu alam itu dari hadis yang menyatakan Rasulullah SAW itu mengakikoi dirinya sendiri ketika dewasa. Berarti berpindah kepada dia gitu. Tetapi dalil ini lemah karena dari sisi riwayat lemah. Sehingga akikoh ketika dewasa atau akikoh untuk diri sendiri hadisnya lemah, sehingga kembali tetap pada orang tua. Seandainya orang tua ketika anak itu lahir dia tidak mampu, maka akikoh jadi gugur. Akikoh bukan wajib. Akikoh jadi gugur. Karena dilihat juga dari kemampuan. katanya tergadai kan? Apa maksudnya tergadai? Tergadai itu bagi yang mampu. Masa mau mewajibkan sesuatu yang tidak mampu gitu? Anak lahir terus orang tua nggak mampu, apa dosa dia nggak akikoh? Dulu mampu kan, tapi belum mengerti. Kalau belum mengerti berarti batasannya sampai sebelum balik. Tapi kalau sudah balik ya sudah. Oh, jadi nggak lagi tak kalau udah balik. Kalau mau akikoi lagi nggak apa-apa, tapi orang tua saja. Anak enggak. Oh, gitu. Gitu ya? Oh iya, masih bingung juga. Baik. Nah, itu saja dulu ya, Tat. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi silakan. Baik, sebelum masuk ke Bisa chat dulu silakan. nah, Ustaz. Baik Ustadz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kapan seseorang boleh berbuka puasa? Apakah pada saat azan dikumandangkan atau menunggu matahari tenggelam terbenam terlebih dahulu? Karena akhir-akhir ini ketika azan maghrib langit masih terang tetapi sudah memasuki waktu maghrib dan di aplikasi handphone juga sudah menunjukkan waktu maghrib. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur berbuka karena telah mendengar azan meskipun langit masih terang? Apakah sah puasanya? Kan bukan masalahnya langit terang, Bu. Masalah maghrib masuk itu matahari sudah tenggelam utuh. Kalau sudah tenggelam utuh, maka sudah dianggap maghrib masuk gitu. Dan sudah boleh berbuka puasa. Jadi kalau bilang masih terang, ya memang masih terang kalau matahari tenggelam. Tunggu nanti gelap lagi setelah itu masih ada cahaya di ufuk, cahaya merah di ufuk barat itu. Masih terang juga. Kita buktinya kalau pergi maghrib itu masih bisa lihat jalan, belum ada lampu gitu masih bisa. Jadi keadaannya kan setelah itu makin gelap. Nah, kesimpulannya begini, kalau memang aplikasi atau perhitungan secara biasanya kan kita pakai jam digital atau ada jam tangan atau ada di Google aja kita sudah bisa tanya di situ jadwal waktu sholat maghrib di daerah masing-masing juga bisa gitu ya. Maka bisa jadi patokan. Nah, jadwal ini hasil ijtihad dan sebagaimana fatwa dari beberapa ulama mazhab dan yang saya baca terakhir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid boleh memakai jadwal sholat hasil hisab yang ada di kalender, yang ada di jam dan seterusnya. Boleh pakai patokan itu, tidak masalah. Ya, baik, satu lagi dari chat, silakan. Baik Ustadz, selanjutnya, apakah kita boleh meningkatkan amalan kita seperti membaca Al-Quran, puasa sunnah, dan lain-lain saat bulan Rajab dan bulan haram lainnya? Boleh, karena bulan Rajab di samping itu juga persiapan masuk Ramadan. Nah, para ulama itu silakan seperti disebut dalam Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Bulan Rajab itu saatnya menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu saatnya untuk menyiram. Kemudian panennya nanti pada bulan Ramadan. Berarti memang dari bulan Rajab itu sudah lebih giat untuk mempersiapkan amal gitu. Wallahu a'lam. Bisa memperbanyak Al-Quran, dibaca, kaji, atau bisa juga dengan lakukan puasa sunnah dari bulan Rajab boleh gitu. Yang penting tidak memutuskan pada tanggal-tanggal tertentu. Ya, silakan yang resen lagi, silakan monggo. Ada di singkat, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan bertanya di luar tema. Ya. Apa boleh menjawab sodakta wa barakta pada azan subuh, yaitu as-salatu khairum minan naum, selain mengikuti azan dari muadzin? Hadisnya dhaif. Sodakta wa bararta dhaif. Jadi ucapan as-salatu khairum minan naum dibalas atau dijawab dengan as-salatu khairum minan naum gitu. Jadi Ustaz, tanya satu lagi. Iya. File pembahasan yang di share screen Sabtu kemarin tentang syarhul sunnah itu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga sampai sholat, jihad, dan haji bersama pemimpin, apakah sudah ada di website Rumah Islam? Iya, sudah saya cicil dari kemarin. Senin ini ada satu, kemudian Selasa lagi yang tentang sholat, jihad, dan haji bersama pemimpin, besok Selasa terbit. Jadi Senin ini dan Selasa sudah ada. Itu sudah ada bentuk yang file PDF itu, Ustaz? File PDF belum, nanti tunggu pembahasannya rampung semua saja. Karena sebentar lagi itu selesai. Ada di catatan saya sih ada 60-an artikel gitu. Oke, Ustaz. Ya. Itu saja dari saya. Syukran, jazakallahu khairan, wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya lagi dari Resen, monggo. Dari Uhti Wulandari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta saran Ustaz. Jadi gini Ustaz, saya di rumah saya tuh dari awal Januari itu ada tasyim ya sampai Ramadan, 16 kali pertemuan. Nah di pertemuan ke-17 kemarin
ada siswa yang izin nggak masuk dikarenakan dia nggak boleh sama mamahnya karena takut ikut aliran. Nah, posisi saya mau minta saran, bagaimana ya Ustadz? Apakah saya menjelaskan ke orang tuanya, ataukah saya diamkan saja seperti itu? Tapi saya nggak mau murid ini sebenarnya nggak tasim lagi gitu, karena untuk persiapan Ramadan sih tujuannya seperti itu, Ustaz. Kalau bisa bicara sama orang tuanya mau menerima, alhamdulillah. Namun kalau sudah jelaskan pada orang tuanya tidak mau menerima, ya sudah, nggak usah diajak lagi, nggak masalah. Artinya nggak usah dibebani diri kita sendiri. Kalau sudah ngajak orang, kok dia nggak mau, ya sudah. Jadi tetap ada itikat bertemu sama orang tuanya seperti itu, Ustaz. Iya. Oke, baik. Satu lagi Ustadz ya, bertanya. Ustadz kan Rasul pernah berdoa, katanya dia minta perlindungan untuk ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian dari yang tidak husuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan jiwa yang tidak pernah puas? Apakah tidak bersyukur seperti itu? Ya, kurang qanaah, nerimo keadaan gitu. Itu yang dimaksudkan. Oh, baik Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi silakan dari Resen. Ada Bapak Hani Abu Ubay. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya terkait kalau misalnya kita mengasuh anak angkat ya Ustadz ya, mengangkat seseorang menjadi anak angkat, selain dari jalur persusuan, kan seperti hadisnya Aisyah itu yang dia disusui sampai kenyang 5 kali ya Ustadz ya. Kalau misalnya selain dari itu apa ya Ustadz ya? Kemungkinan cuma itu saja. Kalau enggak cuma ngangkat anak tetapi tidak ada hubungan mahram. Kan maksudnya angkat anak yang persusuan tadi kan sehingga ada hubungan mahram kan. Tapi kalau cuma ngangkat aja ya ngangkat saja gitu. Seperti Nabi SAW punya anak angkat Zaid bin Harithah. Oh, tetapi dia tidak misalnya tidak mahram. Enggak mahram ya tapi. Enggak mahram. Kalau mau mahram ya jalan persusuan. Itu sampai kenyang 5 kali ya Ustaz ya? Bukan istilahnya kenyang. Jadi disusui duduk 5 kali gitu. Beda majelis itu maksudnya ya? Iya, jadi dia duduk sekali puas, lepas. Sore datang lagi nyusui lagi, puas, lepas. Besok pagi lagi 3, seterusnya 4, 5 sampai 5 kali duduk. Oh, oke. Ya, Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Ya, Ukti Halimah atau Ummu Muhammad. Ya, Halimah ya. Ya, Bu Halimah dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Apa benar doa iftitah sholat fardu dan tahajud itu beda Ustaz? Mau samakan tidak masalah, mau bedakan boleh beda. Oh begitu ya, nggak ada maksudnya kalau sholat fardu itu harus Allahumma baini. Terus kalau tahajud wajah tu wajahiyah gitu? Tidak. Ibu mau samakan nggak masalah. Yang mana aja nggak apa-apa Ustaz ya? Iya. Oh iya baik. Satu lagi Ustaz. Iya. Apakah kita ketika berdoa selalu mengangkat tangan Ustaz? Asalnya berdoa mengangkat tangan. Asalnya berdoa mengangkat tangan. Tapi kalau misalnya berdoa dalam hati gitu kan? Berdoa dalam hati, ibu tidak disebut berdoa dong. Oh gitu Ustaz ya. Kalau berdoa minimal mulut komat kamit kalau ibu maksudnya membaca doa gitu ya. Karena disebut membaca itu mulut komat kamit gitu. Ada yang gerak tuh. Oh gitu. Kalau cuma dalam hati ya nggak usah, nggak angkat tangan nggak masalah gitu. Oh ya Ustaz. Iya. Ya terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ummu Muhammad silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya mengenai yang tadi soal air. Jadi air mustakmal ya. Iya air mustakmal. Pokoknya air yang ditampung.
kalau berwudu itu saya biasanya menampung air di gayung, terus baru saya berwudu di air gayung itu, Ustadz itu apa boleh ya? Boleh. Nah, satu lagi Ustadz, kalau misalkan air tampungan saya itu sekitar 20 liter ya? Iya. Ember itu 20 liter. Nah, terus ada kecoa hinggap di air itu. Nah, itu airnya jadi najis nggak ya? Kecoaknya mati nggak? Enggak mati. Enggak, cuma lewat aja kan. Asalnya tubuhnya suci, maka tidak mempengaruhi airnya jadi najis. Oh, jadi nggak apa-apa kalau misalkan dipakai lagi buat boleh mandi gitu ya? Boleh. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Terus yang berikutnya lagi silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iya, mau tanya ini Ustaz di luar tema. Iya. Apakah kita boleh ikut kayak grup-grup online gitu Ustaz untuk menghafal Al-Quran satu hari satu ayat itu dengan menggunakan gerakan tangan gitu? Boleh nggak Ustaz? Apa ya, saya itu kurang srek aja ya. Gak usah lah buat model-model baru begitu ya. Yang penting hafal gitu, banyak ulang aja deh. Karena nanti ada yang kita visualisasinya nggak pas Bu, dan nanti visualisasinya malah menggambarkan yang nggak pas juga. Coba kalau mau menjelaskan kursi Allah bagaimana coba? Mau menjelaskan wajah Allah gimana? Kan jadi visualisasikan Allah, nggak boleh kan? Allah divisualisasikan. Ya, kalau katanya tujuannya itu buat untuk membantu anak-anak yang ada yang tunarungu kan Ustadz, isu kayak gitu. Nah itu beda lagi keadaannya. Kan ada orang yang normal hafal. Iya, berarti kita yang ikut grup itu nggak boleh ya Ustadz ya? Iya, kurang pas aja gitu. Ada di bagian-bagian tertentu dia tidak bisa dia mau gambarkan kayak gimana coba? Bicara malaikat dia mau mau gerakannya gimana? Iya, gerakannya waktu ini Ustadz, khususnya ini ya surat An-Nazi'at itu kan ayat pertama ada visualisasi malaikat gitu pakai sayap gitu. Nah. Tangannya seperti sayap itu nggak boleh ya Ustadz? Apa seperti nanti kan kurang pas juga, sayapnya seperti apa gitu kan? Makanya nggak usah kayak begitu. Sudah orang sudah tahu sayap, ya sayap gimana ya? Sudah gitu sayap, sudah imani aja. Jibril punya 600 sayap yang menutupi langit dan bumi, ya sudah cukup kayak begitu imani. Titik, sudah. Nggak usah digambarkan. Iya, berarti lebih baik ditinggalkan ya Ustaz? Ditinggalkan. Iya. Baik Ustaz. Ji. Jazakallahu khairan. Terus berikutnya lagi. Boleh via chat terlebih dahulu Ustaz? Iya silakan, chat dulu. Baik Ustaz, pertanyaan lewat chat selanjutnya. Izin bertanya Ustaz, Ustaz seandainya tidak ditemukan air dan sehingga mandi wajib dengan tayamum, kemudian sore hari ada air, apakah mandi wajibnya itu diulang ataukah dicukupkan dengan tayamum tersebut Ustaz? Nah ini tentang masalah tayamum itu sifatnya raf'ul hadas atau cuma ikramul waqt. Sifat tayamum ini ada dua pendapat ya. Tayamum itu mengangkat hadas atau sifat tayamum itu cuma untuk menghormati waktu. Kalau sifat tayamum itu menghormati waktu, berarti ketika dapat air lagi dia ulang tuh sholat. Tapi pendapat yang paling kuat, tayamum menghilangkan hadas. Sehingga dia cukup sholat, kalau misalnya tidak ada air ya, tayamum, sholat, sudah. Sholatnya sah, itu tidak perlu diulang lagi yang ini. Saya lebih cenderung pada pendapat ini. Nanti bisa lihat di artikel saya di rumaiso.com di pembahasan tayamum ya. Ada tentang tayamum tujuannya apa. Atau coba ikuti grup di Sohib Rumaiso atau di podcast Rumaiso.com itu. Ada podcast, ada Spotify, ada Google Podcast ya. Itu ada audio-audio saya tentang masalah fikih Bulughul Maram itu. Itu ada pembahasan, coba diikuti, itu materi berurutan ya. Dan intinya ada di grup
di grup WhatsApp, tapi kalau mau lihat rutinnya ada di podcastnya, itu audio gitu. Bisa dipelajari seperti itu, atau lihat tulisannya ada di rumesa.com tentang pembahasan tayamum dari Bulughul Maram. Ya, terus satu lagi silakan. Chat dulu ya. Selanjutnya Ustadz, kalau anak yang sudah meninggal dan belum balik kemudian diakikahi, itu bagaimana Ustadz? Sah tidak akikahnya? Kalau memang orang tua saat anak lahir dia mampu tapi dia lalai dari menunaikannya, maka saat dia mampu saat lahir, maka ketika dia ingat pokoknya dia tunaikan itu lagi lebih aman. Ya, wallahu a'lam. Bisa raise hand lagi, silakan. Sisa 4 itu diselesaikan. Ada hamba Allah yang berkomiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya. Jadi begini Ustaz, saya ini udah menjanda selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Iya. Jadi selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ini saya fokus untuk beribadah, memperdalam ilmu agama saya. Dan baru kemarin ini ada ikhwan yang mau istilahnya mau mengajak ta'aruf dari melalui kakak saya, saudara ipar saya gitu Ustaz. Iya. Jadi begini Ustaz, memang selama 5 tahun ini saya belum mengurus akta cerai saya, karena saya memang fokus untuk memperdalam ilmu agama saya dan tidak ada niat untuk menikah lagi gitu Ustaz, memang untuk memperbaiki aja selama ini dulu Ustaz. Ya, pertanyaannya gini Ustaz, akta cerai saya udah baru keluar baru bulan ini Ustaz. Iya. Saya udah masuk hitbah, udah mau dilamar gitu. Jadi gini Ustaz, masa idah saya itu dihitung dari akta cerai saya itu, tanggal akta cerai saya itu, atau udah 5 tahun ini itu Ustaz? Kalau dari pengadilan agama berarti itu dari akta cerai. Oh gitu. Karena Ustaz, nanti ibu dipersulit untuk nikah di nikah secara hukum. Terus begini Ustaz, karena saya baru mengatakannya kepada ikhwannya, karena saya baru mengurus akta cerai, terus dia meragukan saya gitu Ustaz. Terus dia sempat dikatakan marah, dia sering marah, kecewa. Dia kecewa seperti ini Ustaz. Dia menganggap saya itu tidak serius dalam ta'aruf ini katanya kan. Terus dia apakah wajar itu Ustaz dia tuh marah atau kecewa dalam hal seperti ini Ustaz? Bisa saja dia kecewa karena mungkin dari awal tidak diberitahu kayak pengurusan ini belum diselesaikan gitu ya. Atau dia ingin cepat-cepat menikah gitu, tapi dengan adanya kasus seperti ini kan akhirnya secara hukum tidak bisa nikah kecuali setelah iddah dari pengadilan agama itu selesai. Oh gitu Ustaz. Jadi sebaiknya begini Ustaz, karena atas cerai saya baru keluar di bulan ini, harus diundur dulu gitu Ustaz. Sampaikan aja solusinya sampaikan uzur tadi, mudah-mudahan mau diterima, terus nunggu sampai masa iddah selesai menurut keputusan pengadilan agama. Oh gitu Ustaz. Ya. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, masih ada 3, monggo. Baik, silakan kepada Ibu Syifa Hana. Ya. Silakan. Ibu Syifa Hana, silakan. Atau kita ke Bapak Ahmad Maulana Rifai, silakan buka mic-nya. Nggak ada. Berikutnya lagi. Ummu Aisyah Azaki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya mau nanya, ada kiat nggak Ustaz kalau untuk
sholat rawatib yang 12 rakaat itu untuk ibu rumah tangga, karena saya pernah mencoba yang paling berat itu sebenarnya sholat duhur yang qobliyah ba'diyah itu Ustaz, kadang semampunya. Berarti tetap dikerjakan. Kalau tidak mampu, seandainya karena anak nangis nggak bisa, insya Allah sudah dapat catatan pahala dari Allah karena sudah ada niatan. Karena dia lebih urgen ngurus anak. Jadi pokoknya kalau ibu menyusui yang lagi mengurus anak, terus anak dalam keadaan butuh sampai ibadah kurang, insya Allah sudah dicatat semua tuh. Dan itu sudah jadi pahala besar gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kecuali bagi kita ini yang laki-laki gitu ya, nggak ada uzur di situ. Berarti sholat qobliyah ba'diyah yang semampunya aja gitu ya Ustaz? Iya, semampunya saja. Selama misalnya dalam 2 tahun 3 tahun gitu, agak berat untuk lepas ya saya cuma bisa wajib, ya sudah wajib dulu. Oh saya ada kesempatan tambah sunnah, saya tambah gitu. Oh ini nggak punya kesempatan ya sudah kali gitu. Bagaimana lagi? Karena keadaan gitu ya. Oke, satu lagi ya Ustaz. Ji. Kalau untuk olahraga yoga itu Ustaz, nggak usah, nggak perlu. Iya katanya kayak bertapa gitu, walaupun nggak ada musik tetap nggak boleh gitu nih Ustaz. Nggak usah olahraga yang aneh-aneh. Oke. Iya. Ya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, itu saja. Dan sekali lagi nanti sekitar Rabu atau Kamis ya, saya akan bahas ini. Jadi silakan pesan segera untuk buku perhiasan wanita. Insya Allah akan dimulai dengan pembahasan ini. Isinya tadabbur surat An-Nur ayat 33 itu manfaat sekali untuk para wanita karena sering tidak memahami masalah perhiasan itu gimana, berhias diri itu bagaimana, bersolek itu seperti apa, ketika di hadapan mahram bagaimana, ketika ini dengan keluarga besar dia boleh tampil seperti apa. Nah ini dikaji dalam buku ini insya Allah. Demikian. Nanti malam insya Allah dibuka untuk curhatan yang kaitannya dengan masalah nikah. Nanti tunggu flyernya saja, akan kami susun segera, dan info itu sebagai materi untuk malam ini insya Allah. Sepertinya saya buka tanya jawab dan curhat untuk anak-anak muda ya. Silakan nanti bisa bergabung juga di Zoom Khobar Islam Academy dan bisa bergabung di YouTube maupun di medsos yang lainnya. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah wabarakatuh. ya. Khairan Ustaz, barakallahu. Nanti malam judulnya ini, Ustaz jomblo curhat dong. Gitu aja. Ustaz jomblo curhat dong. Mantap itu.